ini sih Mas, ini masih ongoing sih kayaknya, tapi saya agak pesimis sih karena emang ini proyeknya saya bilang emang lumayan gede. Jadi Ini diceritain nggak apa-apa? oh iya. Gimana? Oke teman-teman, sekarang kita ngegeser bahasan. Tadi kan tentang kerjaan yang lagi apa kontraktor EPC. Nah, terus selain itu kan Mas Dika juga lagi ngegarap istilahnya apa self employ mungkin ya, Iya. untuk jasa hitung struktur. Namanya itu Naratama. Di sini aku cantumin Instagramnya nih. Naratama Structure, jasa hitung struktur beton dan baja untuk IMB, arsitek dan perencanaan Iya. di Yogyakarta gitu. Untuk saat ini kali ya. Kalau nanti semakin besar mungkin ada Bukan rencana. bukan cuma di Yogyakarta Mas, itu Oh, maksudnya lokasi lokasi saya di saya Jogja di ya. oh, oke. Tapi ini mah bisa untuk kemana Bisa aja gitu bisa ya. bisa. Oke. Nah, ini kan masih kan nih eh apa ya, istilahnya kan lagi kerja, terus sebelumnya mungkin lagi tugas akhir. Nah, kepikiran ada naratamnya itu pas kapan sih? Sebenarnya kepikiran itu pada saat saya tugas akhir di eh penghujung saya mau lulus di Hmm, setelah sidang kalau nggak salah. ya. Jadi di akhir tahun 2021 sebenarnya saya juga nggak expect mau bikin Naratama Mas. Jadi Hmm, ketika itu di akhir tahun tuh tiba-tiba ada salah pesanan. satu kakak tingkat Oke. yang minta saya untuk membantu ngitung Ya. struktur. Nah dari situ saya kepikiran buat oh ini bisa nih buat Ya. digedein, buat istilahnya biar nanti semakin luas lah, semakin mungkin bisa juga buat wadah teman-teman di Iya. sekitar saya buat belajar juga di situ. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi ini ya biasa ya, project dulu baru Ya, projectnya ada dulu gitu baru ya, kepikiran itu. Soalnya kemarin kan saya sama narasumber sebelumnya Mas Iqmal, dia kan yang tentang kontraktor, sama gitu ceritanya, ada ininya dulu oh baru gitu gitu. Oke, lanjut. Berarti kan tadi kepikiran itu pas lagi ini ya, lagi di penghujung tugas akhir karena ya. ada pesanan terus digedein. Terus kenapa sih namanya Naratama? Kayak Jepang banget ya sih Naratama itu? Atau Dari mana Jepangnya? oh gitu nggak? Oh, Naratama. Naratama itu saya dapat dari itu sebenarnya bahasa Sanskerta. Jadi artinya itu Ya. kalau nggak salah ya ini Nah, Naratama itu yang paling utama. Jadi oh, maksud saya memilih nama Naratama kan saya jasanya jasa struktur struktur. nih. Nah struktur itu kan sebenarnya yang paling utama yang harus Iya. diperhatikan di Suatu pembangunan lah. konstruksi gitu ya. Ya biar tidak menyebabkan korban jiwa kalau Hmm. misal dia runtuh atau gimana gitu. Filosofis banget dari Sanskerta ya, Naratama. Oke oke. Terus kenapa jasa hitung struktur? Apa dulu kan, apa karena dari Asdos mungkin, jadi Mas Dika sampai dipercaya untuk itu? Jadi kenapa hitung struktur? Mungkin ya mungkin dari background saya sih Mas. Hmm. Jadi kakak tingkat itu memang sebenarnya temen saya ngasdos. Oh ya. Jadi mungkin memang dia tahu kapasitas saya Ya. bisa menghitung struktur. Jadi dia minta untuk bantu hitung strukturnya itu. Jadi dari situ ya teman-teman Naratama nih. Nah, mungkin sambil tadi kan Naratamanya, terus agak pengen tahu dong kalau penjelasan gimana sih tentang jasa hitung struktur tuh, masuknya berarti kalau perusahaannya kayak kontraktor konsultan gitu ya? Ya benar. Jadi kalau secara general Hmm. mungkin penjelasannya ya mungkin mirip-mirip konsultan Mas. Cuman kan saya masih skupnya masih Ya, kecil lah, lebih ya. kecil. Jadi saya hanya istilahnya menyediakan buat IMB. Hmm. IMB itu kan kalau bangunan di atas 2 lantai dia Ya. harus terdapat Oke. dokumen hitung Ya. struktur. Terus arsitektur kan juga harus ini ya, harus memperhatikan Hmm. strukturnya sama apa sih satunya, perencanaan ya. Oh ya. Ya itu perencanaan jelas ya, kalau Hmm. kalau di perencanaan harus diperhatikan juga strukturnya itu seperti apa. Ya, berarti tadi IMB, arsitek dan perencanaan. Perencanaan. Nah, terus kalau eh, mekanisme kerjanya itu gimana? Jadi Mas Dika tuh dapat klien nih, terus apa yang dihitung tuh berarti kayak datanya apa, terus diolah di SAP atau ETABS atau gimana? Jadi kalau misal mekanisme kerjanya itu klien pertama kali input data ke saya Mas. Jadi Hmm.
data yang saya butuhkan itu sebenarnya nggak banyak ya, cuman data tanah itu pun sebenarnya nggak wajib karena saya tahu orang-orang nih kadang males mas buat uji tanah. Iya. Jadi Harga juga gak sih? ya, jadi kalau misal cuman 2 lantai 3 lantai saya yakin pasti jarang banget yang uji tanah. Iya. Terus denah sama potongan itu buat tahu tata letak kolom dan baloknya. Terus mutu beton itu saya yang provide, berarti 2 itu sih mas yang paling utama, cuman denah, potongan, terus data Opsionalnya. tanah tadi. Oh sama lokasi mas, Oh iya. lokasi itu sangat pengaruh di nanti beban gempa. Kok jadi susah ya bahasanya. Kalau kan sinyal sipil emang ngebahasnya pokoknya tentang sipil aja gitu. Oke. Itulah tadi kan kayak yang didengar dari teman-teman dari penjelasan Mas Dika kayak kompleks gitu. Tapi kalau teman-teman yang minat sama struktur pasti nanti juga bakal familiar ya sama istilahnya. Jadi sebenarnya kalau mau terjun ke suatu dunia, usahain suka dulu lah sama dunia itu. Jadi kalau misal teman-teman suka teknik, ya otomatis mau seberdarah apapun di teknik, pasti teman-teman tetap seneng gitu ngejalaninnya. Kayak gitu sih kalau dari saya pribadi. Nah, quotes tuh. Oke, terus mungkin kalau untuk jasa hitung struktur tuh mata kuliah yang kepake selama di kuliah atau untuk jasa hitung struktur tuh pasti apa? Analisis struktur. Kalau yang utama itu pasti yang pertama itu perencanaan gedung ya. Oh iya. Perencanaan gedung yang pertama, terus yang kedua desain plat sama balok beton. Terus yang kedua itu beton 2 itu apa ya namanya, aku lupa. Beton 2 tuh balok dan betonnya bukan dong, kok kita lupa sih portal. Nah desain portal tahan gempa itu. Terus mekanika tanah sama pondasi itu juga ini sih juga harus tahu karena kan perencanaan pondasi harus melihat dari situ. Terus sebenarnya kalau naratama ini tuh nanti akan melebar sih, mungkin nggak cuman jasa hitung struktur. Mungkin ya nanti tunggu aja lah mas. Ya kan masih awal mungkin. Ini baru berapa, udah setahun ada ya, mungkin kalau dihitung-hitung yang pertama kali dapat proyek kan akhir tahun kemarin. Baru saya seriusin itu di tahun ini dan alhamdulillahnya emang udah ada beberapa proyek yang masuk. Jadi emang baru mulai tahun ini sih mas. Oke, ini saya sambil nampilin Instagramnya, ini mungkin portofolio lah ya, anggapannya yang udah pernah dikerjakan gitu. Ada di sini 1, 2, 3, ada 4 ya? Iya, untuk baru dikit sih mas. Maksudnya untuk sampai ini kan per Agustus gitu, dari awal mau lulus sampai sini udah 4 proyek dengan Mas Dika yang juga lagi kerja kan. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita, maaf nih potong. Jadi sebenarnya yang ditampilin itu kan emang proyek yang sudah selesai mas. Jadi di belakang itu sebenarnya itu ada beberapa proyek yang masuk. Cuman ada beberapa juga yang belum cool gitu loh mas. Jadi pertama kali emang sistem kerjanya itu klien kan minta saya untuk ngitung struktur, otomatis klien akan tanya harga berapa kan. Nah, saya akan ngajuin harga dulu, baru nanti klien bisa setuju bisa enggak. Nah, sebentar Mas Dika, itu kan udah kayak masuk ke cakapesan ya. Nanti kita ada. Jadi biar nanti promosi di sana sekalian kayak gitu. Sekarang tuh ya udah masuk bagian promosi Naratama, berarti kalau total tadi udah berapa klien udah yang ditangani? Kan tadi 4 ya yang finish, terus sisanya ada berapa tuh? Yang lagi ongoing-nya lah ya. Mungkin berapa ya? 3, berarti sekitar 7 lah total. Itu daerah mana aja udah? Jogja pasti ada. Jogja ada 1, Wonosobo itu kebanyakan ada Wonosobo. Kebanyakan Wonosobo sih mas, Wonosobo sama satunya itu pernah di Kudus kalau nggak salah. Udah apa aja sih, gedung apa aja, rumah 2 lantai, ruko ya kalau nggak salah di sini. Gedung rumah 2 lantai ya, ruko, rata-rata ruko. Terus ada juga yang pernah suruh analisis gedung radiologi, RSUD mana ya itu Kudus kalau nggak salah. Itu klien yang udah lebih ini dong.
Nah, berarti kurang lebih tadi ya udah 4 klien yang finish dan ongoing lagi 3 gitu. Iya. Nah terus sekarang ini nih, kalau masih silakan cara pesan atau kerjasama kayak gimana gitu. Jadi untuk cara pesan tadi kan sudah ditampilkan juga, Iya. mungkin bisa lewat Instagram kita di Naratama Naratama Structure. Structure. Di Naratama itu nanti udah ada sih mas kontak WhatsApp, email itu sudah ada semua, jadi bisa langsung hubungi WhatsApp. Oke. Nanti ya bisa tanya-tanya di situlah untuk range harganya. Jadi memang ada beberapa range harga, jadi saya membedakan untuk Boleh disebut bangunan. nggak sih kalau range harga? Ah, saya khawatirnya ini buat apa? Kan biasanya kalau harga nggak gitu di ini. Atau gimana? Ya Terserah sih. Monggo. mungkin kalau harga lebih baik nanti tanyakan Tanya saja langsung di gitu. Kalau emang yang WhatsApp. perlu gitu, perlu Iya. kerjasama bisa ke tadi Naratama. Dan ada akun apa namanya WhatsApp segala macam. Untuk sejauh ini masih self project ya sendiri atau Ya ada? self project masih. Jadi kalau misal nanti dapat project yang lumayan besar, baru saya akan istilahnya ngajak teman-teman di sekitar saya. Ya. Ada lagi mungkin terkait apa cara pesan tadi udah, terus apa mungkin yang mau disampaikan tentang Naratama, harapan ke depan ini kan karena baru tahun pertama masih mungkin lingkupnya masih kecil, apakah nanti ke depannya emang mau dibesarkan banget ya. Ya saya harapannya untuk Naratama mungkin ya kalau bisa kedepannya melebar, jadi nggak cuman jasa hitung struktur, mungkin bisa di desain, mungkin sampai ke pelaksanaan kita nggak pernah tahu ya, cuman Ya, saya udah ada bayangan ini mau dulu. kemana. Ya, Ya mungkin harapannya sih nanti Naratama istilahnya bisa jadi pintu rezeki juga buat orang-orang di sekitar saya, jadi teman-teman sewaktu kuliah bisa saya ajakin untuk gabung juga. Jadi ya harapannya Naratama bisa berguna lah bagi teman-teman di sekitar saya, bagi saya sendiri juga. Masya Allah, ini banget ya, mulia sekali gitu kelihatannya. Apakah karena apa ya, dari mungkin karena sering ngastos jadi ilmu apa transfer ilmu tuh ini Nggak gitu. juga sih Ya, mas. gitu. Soalnya kayak apa pengen mengayomi gitu loh. Ya, wih, keren Ini keren. satu hal unik nih mas, saya kan ngasdos di beberapa mata kuliah, Ya. saya terkenal asdos yang galak malah. Oh iya. Kirain. cuman cuman apa dari sekian banyak asdos banyak ngasdosin dan alhamdulillah tadi bisa dapat apa namanya ya ke kerjaan kontraktor yang juga umum gitu dan kepake ilmunya dan juga sampai ke membuat jasa hitung struktur Naratama. Dan kebetulan ini Mas Dika udah apa secara waktu ini tuh udah kada mau habis, Iya. jadi bolehlah pesan-pesan terakhir gitu buat teman-teman yang mungkin mau tertarik di jasa apa bidang kontraktor atau tentang jasa hitung struktur, silahkan ada pesan buat sobat Sinau. Mungkin pesennya ini berarti buat Buat teman-teman. penonton kebanyakan sih marketnya yang anak mahasiswa sipil juga Oke. atau enggak yang SMA yang minat sipil gitu. Oke, kalau pesanku sih sipil teknik lah. Teknik itu sebenarnya luas banget ya kerjaannya. Jadi kalau teman-teman itu ngerasa di semester 3 semester awal-awal itu ngerasa salah jurusan, sebenarnya teman-teman salah jurusan di jalan yang benar lah istilahnya. Jadi apapun nanti eh, keadaannya, pas lulus tuh teman-teman pasti akan jadi orang kalau menurut saya, karena di teknik itu memang pola pikirnya terasah sih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman masih ragu ya cukup jalani dulu, nanti pasti dapat semangat dari lain sisi lah. Terus untuk teman-teman yang mau ngebuka usaha, yang pertama itu ya harus berani sih mas, harus nekat, terus jangan takut rugi. Itu juga masih saya pelajari sih, karena masih sendiri dan biaya sendiri, saya juga masih takut rugi. Terus jangan takut salah. Jadi dari beberapa project yang sudah disebut tadi sebenarnya ada juga saya pernah melakukan kesalahan. Itu emang hal yang wajar karena kita kan baru mulai. Jadi kesalahan itu baiknya emang harus ada kalau gitu, untuk di iya, sebagai bahan evaluasi sebagai bahan perbaikan. evaluasi untuk kita kedepannya itu akan sangat bagus, karena emang dari kesalahan-kesalahan kan pasti akan ngebentuk kita jadi lebih baik lagi. Iya. Mungkin itu sih pesan-pesannya. Wah,
luar biasa pesan-pesannya. Tadi pokoknya yang kata Mas Dika, kalau yang masuk sipil merasa kesasar, tenang teman-teman, ini siapa tahu emang kesasar di jalan yang benar gitu, karena Betul sekali. ujungnya nanti akan jadi orang gitu. Kalau udah masuk teknik kan pola pikir segala lain kan terasah gitu. Dan untuk yang pesan untuk yang mau jadi buka usaha, berani, nekat, jangan takut salah. Dan kalaupun salah emang sebagai bahan perbaikan gitu. Iya. Mas Dika, ini waktu udah menunjukkan udah agak over, dan sebenarnya banyak gitu pembahasan yang bisa dikulik lagi, dan pengen gitu sharing-sharing. Semoga kedepannya Mas Dika bisa ikut sharing-sharing lagi, mungkin untuk silaturahmi gitu ya, kalau misalnya nanti Naratama udah gede segala macam Amin, gitu kan. amin. Ya. Dan makasih Mas Dika untuk sharing-sharingnya, semoga bisa ketemu lagi, dan makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.